Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, sehat semua, nggih? Oke, sebelum mulai pembelajaran, coba silahkan berdiri dulu. Bu Dwi cek kerapian seragamnya. Yuk. Yang merasa belum rapi langsung dirapikan, tidak perlu Bu Dwi tunjuk ya. Oke. Dirapikan. Kemudian apa yang tidak perlu di meja bisa disimpan dulu nggih, budaya 5R ya. Oke, sudah rapi semua, silahkan boleh duduk kembali. Bu Dwi cek kehadirannya nggih. Hari ini tanggal berapa? 14, benar. Mas Agung Santoso ada. Mas Alvin. Mas Andika Yuda. Mbak Andini. Mbak Askasya. Mbak Ayu Lestari. Mbak Bekti. Mas Bima. Kemudian Mbak Cantika. Piket ya. Cantika? Oh, latihan nari. Oke. Kemudian Mbak Ratu di UKS. Kemudian Mbak Damai. Mbak Dian Anaya keluar ya. Kemudian Mas Erlangga. Mbak Vanda. Mbak Faradita. Mbak Hanifah. Mas Jaya. Mbak Karisa. Mbak Kesya. Kemudian Mas Nabil. Mbak Lutfi. Mbak Milian. Mbak Okta. Mbak Putri Ayudia. Mbak Reza. Mbak Rina. Mbak Sabrina masih di luar. Kemudian Mas Sandy. Mbak Serin. Mbak Taskia. Di luar juga ya. Kemudian Mbak Talita UKS. Mbak Tias. Piket. Kemudian Mbak Umi. Piket juga. Mbak Wulan. Mbak Yani ada. Oke, berarti nihil ya Cah ya. Nihil, tetapi ada teman kalian yang harus ke UKS karena apa? Sakit. Ya, kita doakan semoga lekas sembuh, kemudian bisa kembali bersama dengan kita belajar bersama di kelas ya. Oke, sebelum mulai Cah. Tadi saat apel sudah Bu Dwi singgung tentang kesepakatan kelas ya. Oke, dan jangan lupa kesepakatan kelasnya hari ini tolong untuk dipatuhi bersama. Salah satunya apa? Coba tadi yang buka kesepakatan kelas. Ya, sudah disepakati di awal pertemuan ya. Ini Bu Dwi ingatkan saja. Yang pertama, bertutur kata yang baik saat pembelajaran. Silahkan nanti berbicara sesuai dengan bahasa yang baik ya Cah ya. Menggunakan HP saat pembelajaran sesuai dengan instruksi guru. HP-nya sudah disimpan semua? Sudah. Menghargai teman dan menghormati guru. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Makanan dan minuman disimpan saat pembelajaran. Sudah disimpan? Sudah. Aktif dan fokus saat pembelajaran. Jadi biar ada interaksi ya. Tidak Bu Dwi ngomong sendiri. Jadi dari kalian juga aktif. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Tadi petugas piket Bu Dwi amati sudah membersihkan kelas ya. Oke, kemudian menerapkan budaya 5R dan 5S. Kemudian meminta izin saat keluar kelas ya. Tolong kesepakatan yang telah kita sepakati bersama di awal pertemuan dulu, tolong dipatuhi ya. Kemudian sebelum mulai pembelajaran, tadi kalian sudah mengikuti apel ya. Bu Dwi cek dulu kefokusannya, sudah siap atau belum untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah atau belum? Sudah, oke. Buktinya kalau sudah nanti saat permainan harus fokus ya.
Jadi Bu Dwi ada permainan dulu sudah pernah nggih? Tepuk ganjil genap. Masih ingat? Oke. Bu Dwi ingatkan lagi ya instruksinya. Kalau nanti Bu Dwi menyebutkan angka ganjil, ya, ganjil itu berapa? Ganjil. 1. Nah, itu enggak fokus berarti. 1, 3, ya. Ya, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya ya. Kalau genap berarti dari 2, 4, dan seterusnya. Kalau Bu Dwi menyebutkan angka ganjil, kalian tepuk 2 kali. Prok ya. Tapi kalau yang disebutkan adalah angka genap ya, berarti kalian diam saja, tidak perlu tepuk. Paham? Cuma 2 itu ya. Cuma 2 itu saja. Mau latihan dulu atau langsung? Latihan dulu. Oke. Tepuk 1. Nah, masih belum kompak. Kalau Bu Dwi sudah selesai mengucapkan angka langsung ya, tidak perlu mikir. Latihan lagi, tepuk 2. Nah, tidak fokus. Oke, berarti sudah paham toh? Ya, ini serius nggih? Siap. Tepuk 1, 3. Loh, Sandy. Iya, ganjil. Ya, ganjil kan kudune tepuk toh. Nah, berarti belum fokus. 5, 7, 2. Wes tekan kene. Oke, lagi. Tepuk 2, 3, 5, 7, 4, 5, 7, 5, 1, 4, 2. Agung ganti. Berarti belum fokus. Yuk, sampai benar-benar fokus semua. 2. Sandy, ayo fokus ya. Pikirannya yang ada di luar-luar toh, diabaikan dulu ya. Kalau kalian kepikiran apa, diabaikan dulu ya. ST ngose. 2, 3, 7, 6, 8, 1, 5, 7, 6. Sandy meneh. Oke, terakhir ya, terakhir harus fokus. 2, 3, 5, 7, 9, 4. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Sudah siap nggih berarti ya? Oke. Hari ini di Mapel Informatika ya, kita masih ada di elemen 2 ya, Cah. Apa ya? Ada yang masih ingat? Nggih. Elemen 2 itu data dan informasi kan nggih? Untuk tujuan pembelajarannya hari ini, Cah, tadi kalian sudah membaca judul awalnya ya, validitas sumber data. Tujuannya yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep validitas sumber data dengan tepat ya. Jadi kalian paham dulu. Yang kedua, setelah kalian paham, nanti diharapkan kalian mampu menganalisis validitas sumber data dengan tepat ya. 2 itu. Kemudian tadi Bu Dwi sampaikan ya, di kesepakatan kelas tidak boleh menggunakan HP sebelum ada instruksi dari guru. Kemudian setelah ini, karena pembelajaran hari ini kita memanfaatkan HP, silahkan HP-nya boleh dikeluarkan. Kemudian kalian scan ya QR code yang ada di depan. Dicoba dulu, yang kesulitan nanti bisa minta tolong ke temennya ya dikirimi. Yang sudah bisa siapa? Linknya di-share di grup. Yang tidak punya paketan catering ya, yang punya berbagi ya Cah ya, yuk. Berbagi biar bisa belajar bersama. Ketinggalan enggak apa-apa. Oke. Mbak Kesya pindah ke depan sana apa sini? Atau di mana? Ayo. Biar enggak di belakang sendirian. Nanti kelompokannya di sini. Sama. Yang sudah bisa, Mbak Kesya sudah bisa? Sudah. Jangan dijawab dulu nggih, nanti jawabnya bareng-bareng.
Di-scan dulu. Apakah ada yang sudah nge-share linknya di grup? Yuk, salah satu nge-share biar temannya bisa buka kalau yang nggak bisa nekan. Dijawabnya nanti ya sesuai instruksi Bu Dwi ya. Semuanya biar bisa masuk dulu. Sebentar ya, jaringannya Bu Dwi juga agak lemot. Reason. Oke. Sudah bisa masuk semua belum? Ya, yang belum siapa? Alvin, terus Andini. Belum bisanya kenapa? Baru mau di-scan, Bu. Oh, ada yang sudah nge-share link? Sudah. Ya, dibuka lewat link mawon, Mas. Di grupnya dibuka, kemudian linknya dibuka. Mbak Andini tadi? HP-nya? Nggak punya grup? Nggak ikut grup? Japri, yuk salah satu di Japri. Ya, dikirimin. HP-nya ganti. Jadi nggak ikut di grup. Japri ya Mbak ya? Ya, Alvin sudah? Oke. Mas Andika sudah? Ya, Vin. Konconnya diawangi ya. Oke, sudah ya. Tinggal Andika. Sudah. Ada lagi yang belum? Coba angkat tangan. Tidak apa-apa. Kalau sudah terlanjur tidak apa-apa. Sudah bisa semua ya. Kalau sudah semua silahkan bisa dijawab. Yuk. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, dijawab jujur saja apa adanya perasaan kalian bagaimana hari ini. Ada 3 pilihan ya, ada yang happy itu, ada emotnya itu tersenyum lebar ya. Yang kedua itu ada agak angry. Angry itu apa, Cah? Marah, mungkin lagi gondok ya atau bagaimana ya. Ada ternyata. Kemudian ada yang sad, malah banyak yang sad ini. Ya, enggak apa-apa ya. Yang belum silahkan menjawab. Baru ada berapa? 11 tambah 7 tambah 1. Yuk, belum ada 20. 14, oke. Oke, sudah ada 23 respon. Adakah yang belum menjawab? Sudah nambah lagi 24, oke. Sudah, sampun? Oke. Ya, ternyata Cah ya, tidak disangka-sangka banyak dari teman-teman kalian di sini yang hatinya sedang gundah gulana. Entah memikirkan apa ini ya. Sudah sarapan toh? Berarti belum, padahal sudah dikasih waktu loh. Sudah ya. Berarti kan masalahnya bukan masalah perut ya. Ayo, ada apa ini? Ada yang banyak ya ternyata ya. Oke. Pasti semua yang ada. Oke, boleh silahkan. Waalaikumsalam. Ya, silahkan duduk. Yang baru duduk menyesuaikan, ya? Oke. Jadi semua manusia Cah itu pasti memiliki masalah, entah anak-anak ya, remaja, menjelang dewasa. Kalian menjelang dewasa ya. Apalagi kalau yang sudah dewasa, sudah seusianya Bu Dwi pasti punya problematika hidup masing-masing ya. Oke. Dan itu sebagai tugas kalian ya. Sudah dewasa, latihan untuk mencari solusi dari masalah yang kalian miliki. Berpikir komputasional sesuai dengan elemen yang pertama kemarin ya. Kalian tenang dulu, kemudian coba kalian identifikasi penyebab dari masalah kalian apa.
Kemudian kira-kira alternatif solusi apa saja yang bisa kalian ambil untuk menyelesaikan masalahmu. Terus dari beberapa alternatif itu, bisa kalian pilih satu solusi yang paling terbaik. Ya, solusi terbaik itu yang apa, Cah, kemarin? Ke bab 1 kemarin ada ya? Ya, benar. Yang efisien dan efektif. Efisien, tidak menimbulkan masalah baru. Efektif ya, tidak perlu waktu lama untuk menyelesaikannya, tidak butuh waktu lama, tidak butuh biaya banyak, itu yang solusi yang paling efektif. Oke, enggak apa-apa. 15 siapa coba? 15 ini salah satu atau salah dua atau semuanya angkat tangan, coba 15 anak yang set. Oke. Mas Sandy sepertinya ini ya. Sandy yang tadi salah terus ya. Coba Mas, kenapa Mas Sandy? Walah Mas Sandy itu ternyata sedih karena tadi pas ice breaking salah terus ya. Enggak apa-apa, itu hanya permainan. Mas Agung kenapa? Lapar. Tadi sudah dikasih waktu untuk sarapan lo ya. Terus yang putri siapa tadi yang set? Mbak Hanifah. Kenapa? Benar. Atau set kan? Kenapa? Oh, karena tugasnya belum selesai. Kepikiran karena ada tugas yang belum selesai, nggih? Siapa lagi tadi? Bisa pasti. Mbak Askasia juga. Kenapa, Mbak? Oke, berarti kepikiran tugas. Kemudian Mbak Jeme sama. Yang punya masalah di rumah mungkin ada enggak? Ada ya? Ya, nanti kita bahas itu bisa nanti ya belakangan, nggih. Nanti ketika kalian butuh pendapat dari orang tua, silahkan bisa disampaikan sama orang tua ya, curhat. Kalau kok mungkin butuh bantuan dari mungkin Bu Dwi atau guru BK, bisa kalian datangi ke ruang BK. Agar permasalahan yang kalian hadapi bisa selesai. Tapi kalau misalnya masalahnya sederhana, kalian bisa menyelesaikan sendiri, itu lebih baik. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Sudah. Entah itu sudah kalian lisankan atau hanya dalam hati. Coba dijawab sudah atau belum. Yang baru datang bisa akses lewat link yang di-share di grup ya. Kodenya ini Mbak, 7503. Budi bacakan ya, 7503 4085. Sudah bisa? 7503 4085. Sudah menjawab? Oke, 23. Sudah? Mbak Via sama di ini ya, di HP-nya adik-adik ya. Oke, iya dong, masa enggak? Alhamdulillah sudah setiap saat. Ada yang hem ke jawaban sudah atau belum ya? Oke, ada yang sudah pakai font apa ini ya? Ada yang Masya Allah setiap saat sudah, sudah nih. Yang hem siapa yang hem? Sudah belum ini? Sandy mana? Oke, berarti sudah semua ya. Dilisankan atau hanya di dalam hati, Cah, bersyukurnya? Lisan. Dua-duanya sudah. Ini emot apa ini ya? Casper ada di sini juga, pengen belajar juga sama kalian ya Caspernya ya. Oke, alhamdulillah semuanya sudah bersyukur ya. Kemudian apa sih yang membuat kalian bersyukur hari ini? Yuk, pertanyaan terakhir. Hal apa yang membuat kalian bersyukur? Tadi semuanya sudah bersyukur, berarti ada sesuatu yang sudah kalian syukuri ya. Oke. Pendapatnya pasti beda-beda. Oke, sudah ada 5 jawaban. Masih diberi sanksi. Ya, itu sesuatu yang wajib disyukuri. Oke, 14 baru 14 jawaban. Yuk, yang lain. Tadi kan sudah sepakat, sudah bersyukur semua. Berarti ada toh 1-2 hal yang kalian syukuri hari ini.
Ketemu cintaku siapa ini? Talita lagi mesti. Siapa? Alvin ya aneh. Sudah ada 25 jawaban ya. Ada yang sudah bersyukur karena masih diberikan kehidupan ya. Kemudian ada yang masih diberikan kesehatan, kemudian diberi uang saku oleh orang tua, sehat walafiat, tidak terlambat. Siapa yang jawab tidak terlambat tadi? Tidak telat. Siapa yang jawab tidak telat? Ayo, gentle yuk. Siapa? Tidak telat siapa? Yang jawab tidak telat? Ayo, siapa? Nggak akan Bu Dwi ini kok, investigasi kok ya. Ya, tidak telat itu juga bisa disyukuri ya, Cah. Wajib disyukuri ya. Ceria. Kemudian ini apa? Belajar atau apa ini? Oke, jadi semuanya ya, nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihitung satu persatu ya, Cah. Yang paling mahal adalah nikmat kalian masih diberikan hidup, masih diberikan kesehatan ya. Banyak orang di luar sana yang kurang beruntung ya, yang mungkin sedang diopnam ya, Mbak Sabrina. Yang mungkin teman-teman kita ada yang sakit diopnam di Bu Marni. Ada kan? Bu Marni itu yang di sini juangi. Ada yang mungkin sedang tiduran, rebahan di rumah karena posisinya lagi tidak enak badan ya. Sedangkan kalian di sini sudah diberikan kesehatan, wajib disyukuri. Bentuk sederhana Cah dari kalian bersyukur sudah diberikan kesehatan, sudah bisa sampai di sini apa? Bentuk sederhananya. Kalian mengikuti ya, belajar dengan rajin, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu bentuk syukurnya kalian sebagai seorang siswa. Selanjutnya silahkan HP-nya disimpan dulu. Ya, nanti ada waktunya lagi. Ini sementara ditutup dulu. Di HP-nya dia disimpan. Sudah. Kemudian ya, tadi karena di nomor 1 tadi jawaban setnya banyak sekali ya. Bu Dwi tidak menyangka ternyata banyak yang punya masalah. Oke. Sekarang posisikan duduk kalian setenang mungkin, serileks mungkin ya. Nek agak sesek ya digeser sek meja kursinya. Rileks ora langsung delosor to, Cah. Nanti ini nih pegel lama-lama ya. Yuk. Sandy langsung mapan, Cah. Yuk, serileks mungkin ya. Kemudian ya, serileks mungkin. Kemudian hitungan ke 5 ya. Nanti kalian pejamkan mata kalian ya. Pejamkan mata, tidak tidur nggih. Posisinya rileks ya. Rileks tapi tidak delosor, yuk. Yuk, Sandy, Jayan, Iko, yuk. Si Mas Agung, oke, tidak delosor ya. Hitungan kelima nggih, diposisikan serileks mungkin. 1, 2, 3, 4, nggak usah lihat teman-temannya ya. Nanti temannya juga merem kok, nggak usah takut kata aku merem juga enggak. 5, silahkan tutup mata dulu ya. Tutup mata sebelum Bu Dwi kasih instruksi untuk membuka, jangan dibuka dulu. Semakin dalam ya, semakin dalam. Kemudian coba kalian pikirkan ya, Cah. Tadi untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan pertama tadi banyak dari kalian yang menjawab ada permasalahan yang sedang kalian hadapi, ya. Terlepas itu entah masalah di hidup kalian dengan keluarga kalian di rumah, atau masalah kalian dengan teman di sekolah, atau masalah dengan sahabat kalian, atau mungkin masalah dengan seseorang yang lain ya, yang kalian temui di dunia maya mungkin, atau mungkin yang tadi bahagia ya, silahkan kalian
bayangkan ya, kalian dalami perasaan kalian yang kalian sampaikan di soal nomor 1 tadi. Kemudian semakin dalam, kalian pikirkan tadi masalah yang kalian hadapi. Coba kalian identifikasi. Kira-kira penyebabnya itu apa? Apakah penyebabnya ada dari diri kalian sendiri? Atau mungkin masalah itu timbul karena suatu hal yang tidak bisa kalian prediksi sebelumnya. Coba lebih dalam lagi dicari, apakah saya selama ini seperti apa? Apakah yang saya lakukan selama ini sudah benar? Apakah yang saya lakukan selama ini masih ada yang mungkin tidak berkenan di hati dari orang tua kalian, dari bapak ibu kalian, atau malah bisa saja menyakiti teman-teman kalian? Setelah kalian ketemu solusinya, cari coba alternatif solusi apa yang bisa kalian ambil dari masalah yang kalian hadapi. Kalian harus apa sekarang? Apa yang harus kalian perbaiki dari diri kalian? Kalian harus jadi anak yang seperti apa di hadapan orang tua kalian? Kalian harus seperti murid seperti apa untuk bapak ibu guru kalian? Kalian harus jadi seorang teman, seorang sahabat yang seperti apa untuk teman kalian. Kemudian dulu di P5 kalian sudah gambar river of life ya. River of life kalian sudah kalian gambarkan begitu jelas, begitu detail. Bahkan sudah kalian presentasikan ke teman-teman kalian. Ya, Bu Dwi ngikuti presentasinya kalian, Cah. Ada beberapa yang memang memiliki masalah pelik dalam kehidupannya. Sampai dia di depan ya, tidak bisa berkata-kata. Yang keluar hanya air mata. Karena apa, Cah? Karena dia memiliki masalah. Sebenarnya bukan dia, mungkin orang tuanya. Orang tuanya yang memiliki masalah. Tetapi sebagai seorang anak, pasti kita merasakan ya, ketika orang tua kita susah, otomatis hati kita juga ikut sedih. Dan kita berpikir bagaimana agar bisa membantu orang tua kita. Bagaimana agar masalah yang dihadapi oleh orang tua kita cepat selesai. Dan bagaimana agar kita tidak menambah beban. Bagaimana agar kita tidak menambah kesedihan yang dialami oleh orang tua kita. Renungi apa yang sudah kalian lakukan. Kemudian bangun mimpi kalian. Diingat-ingat cita-cita apa yang ingin kalian ambil. Kalian sudah ada di posisi mana? Apa yang harus kalian lakukan agar cita-cita kalian itu bisa tercapai? Tanamkan di dalam hati kalian. Kalian harus bisa menjadi orang yang sukses. Kalian harus bisa menjadi kebanggaan orang tua, tidak terus-terus membebani orang tua kalian. Menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh keluarga kalian. Menjadi orang yang bisa menjadi kebanggaan dari bapak ibu guru. Teman-teman kalian bisa bangga, bisa bahagia punya teman seperti kalian. Tanamkan baik-baik ya, cita-cita apa yang kalian inginkan, langkah-langkah konkret apa yang harus kalian lakukan untuk mengejar cita-cita itu. Tenangkan diri kalian. Tenangkan diri kalian lebih dalam lagi. Nanti setelah Bu Dwi instruksikan untuk membuka mata,
kalian posisinya sudah tenang ya. Kalian siap menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru nanti. Kalian siap melangkah mendekat pada tujuan atau cita-cita yang kalian inginkan. Tanamkan bahwa kalian anak yang luar biasa, yang berbakat, yang potensial, yang suatu saat nanti akan bisa mencapai cita-cita kalian. Tenangkan diri kalian, pelan-pelan. Tenangkan, fokus. Hitungan kelima nanti silahkan bisa dibuka matanya ya. 1, pelan-pelan ya. 2, 3, siap-siap membuka mata. 4, 5, silahkan bisa dibuka matanya pelan-pelan. Silahkan bisa dibuka matanya pelan-pelan. Nggak apa, dikeluarkan dulu, nangis dulu. Yang pengen nangis, masih nangis, silahkan nangis ya. Nggak perlu melihat temannya ya. Silahkan emosinya diluapkan dulu. Ada yang punya tisu? Nggak apa, dikeluarkan dulu. Yuk. Yang pengen nangis, nangis dulu. Dikeluarkan dulu emosinya ya. Nanti biar tenang ya. Tidak ada lagi yang membuat mengganjal hati kalian. Dikeluarkan dulu. Ya, Budwi kasih waktu ya. Bapak. Mas Sandy bisa menghibur teman-teman di depan? Oke. Apa yang ada di dalam hati kalian, kalian yang tahu ya Cah ya. Yang pasti, nggih, tanamkan dalam diri kalian ya. Apapun masalah yang kalian hadapi ya, kalian pasti bisa menyelesaikan itu ya. Jangan lari dari masalah tetapi diselesaikan. Jika butuh bantuan ya, silahkan curhat ke orang tua, ke saudara. Kalau perlu ke Bapak Ibu Guru juga boleh, ke guru BK juga boleh, ya. Kalian tidak sendirian. Ada kami, ada teman-teman kalian yang siap merangkul kalian ya. Siap membantu kalian untuk bangkit lagi, berdiri lagi untuk meraih impian kalian. Sudah lebih baik? Oke. Minum dulu enggak apa-apa, silahkan. Kalau mau minum. Mas Hendy nanti nangis, sedih karena salah terus tadi speakingnya. Oke, sudah siap menerima pelajaran ya? Oke. Oke, semoga dengan tadi ya, mindfulness sebentar tadi bisa membuat hati kalian lebih tenang, lebih fokus ya, dalam mengikuti pelajaran yang akan Budwi sampaikan. Selanjutnya, Cah, ini adalah terkait dengan judul tadi ya, validitas sumber data. Di depan Budwi sajikan ya, sebuah data ya, berasal dari sumbernya dari Kominfo ini, Cah, tentang temuan isu hoax per kategori ya. Tadi masih HP-nya masih di bawah ya. Oke. Yang tadi silahkan dibuka lagi, Cah. Sudah dikembalikan belum? Ya, yang belum masih berlanjut nggak? Nah, kita masuk ke materi nggak? Ini ada beberapa
pertanyaan nggih. Yang sudah keluar silahkan buka lagi link yang dari WA tadi. Kemudian masukkan kode yang ada di depan. Yang sudah terlanjur keluar, nggih. Yang sudah terlanjur keluar, nggih, masuk dari WA, Mbak, buka WA yang di-share temennya tadi linknya. Nggih. Oke, sudah masuk ya. Sudah bisa akses semua, nggih? Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya sebelum masuk ke materi. Sudah ada 18 jawaban, 19 ya. Pernahkah kalian mencari berita atau artikel dari internet? Sudah pernah atau belum? Ada yang tulisan Arab juga ini ya. Oke, 26, 27 jawaban. Pakai nanya siapa ini ya? Berarti sudah pasti nggih jawaban paling tebel yang paling muncul ya, paling sering keluar adalah pernah. Pernah sayang siapa ini ya? Sudah pasti pernah, Bos, pernah. Oke. Berarti semuanya sepakat sudah pernah mengakses entah itu data atau informasi dari internet ya. Oke, kalau sudah pernah semua, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah selama ini ya, ketika kalian mencari informasi dari internet, apakah kalian memastikan kebenaran dari informasi yang kalian peroleh tadi? Oke, sudah ada satu jawaban. Yuk, dijawab jujur saja. Kalau dapat info terus dicari kebenarannya atau biar berjalan begitu saja langsung kalian rujuk ya, atau bagaimana? Oke, biasanya tidak, kadang-kadang tidak pasti. 13 jawaban, masih butuh ditunggu. Oke, yang paling banyak adalah tidak. Ada ya satu yang harus memastikan, ya. Nah, ini terbanyak tidak ya. Coba tadi yang jawab tidak siapa saja? Yang tidak. Ya, yang tidak. Tidak atau tidak pasti, tidak pernah. Tidak Brody. Tidak ya, banyak yang tidak ya. Yang menjawab dipastikan lagi. Yang jawab dipastikan lagi siapa? Yo, tidak usah takut. Yang dipastikan siapa? Yo, nggih, Mbak Faradita. Biasanya ngecek ya kalau informasi itu benar dilihat dari apa, Mbak? Dari beritanya. Meyakinkan atau tidak seperti itu ya. Oke, berarti sudah ada satu ya, atau mungkin nanti ada jawaban lagi yang biasanya sebelum atau setelah membaca itu dipastikan dulu ada yang seperti itu. Nah, terakhir Syah, apa yang kalian ketahui tentang hoax? Sudah tidak asing ya? Nah, tidak asing tetapi kalian paham enggak makna dari hoax itu? Ya, hoax adalah 6 respon ya. Informasi palsu, tidak benar, ngapusi, palsu, 8, baru 8 jawaban. Berita bohong, tidak benar, tipu-tipu. Ada yang kasih emot kucingnya nih, siapa nih? 29, 30 ya. Oke, sudah ada 30 jawaban ya. Gedebus bohong. Bohong, oke ya. Jadi hoax itu ini sudah mendekati semua ya jawabannya. Berita palsu, informasi yang tidak benar, berita bohong. Kemudian berita palsu, tipu-tipu ya. Jadi hoax adalah berita yang tidak diketahui sumbernya ya, bisa jadi diketahui sumbernya tetapi isinya itu tidak valid ya. Beritanya atau informasi yang disajikan itu berita yang tidak bisa dipercaya. Ya, semuanya sudah paham apa itu hoax.
Kemudian di sini Bu Dwi ada data dari Kominfo ya, dari Kominfo temuan isu hoax per kategori. Ternyata sejak periode 2018 sampai 2023 Cah, itu ada kasus sebesar 11.642 kasus, temuan kasus ya. Ini yang teridentifikasi, barangkali di wilayah-wilayah pedalaman itu masih banyak isu hoax yang tidak teridentifikasi ya. Nah, ternyata ada banyak sekali. Nah, dari data ini bisa kita ambil beberapa informasi nggih. Salah satu informasi yang bisa kalian peroleh dari sini, Mas Jaya, sebutkan satu saja dari data ini. Oke, ternyata temuan isu hoax di bidang pemerintahan selama 5 tahun terakhir di bidang pemerintahan ada 2.111 kasus, nggih. Satu lagi Mbak Yani, sebutkan satu informasi yang kamu dapatkan dari data ini. Ya, yang lain tadi sudah disebutkan Mas Jaya. Bidang yang lain. Sehati berarti. Oke. Ternyata dalam waktu 5 tahun terakhir ya, isu terbanyak ya itu ada di bidang pendidikan sebanyak 2.287. Ada yang tahu kenapa Cah kasus kesehatan itu paling banyak terjadi? Iya, benar, karena kurun waktu 5 tahun yang lalu ya, dari 2018 kita mengalami pandemi COVID ya, sehingga banyak isu-isu yang bertebaran. Kita Indonesia kan baru pernah sekali ini dilanda COVID ya, sehingga mudah untuk dibohongi, mudah untuk ditakut-takuti oleh informasi yang tidak benar ya. Ini adalah contohnya, Cah. Kemudian, apa itu validitas sumber data ada di sini? Mbak Milian coba dibaca yang keras. Oke, benar. Yuk, memperhatikan nggih, HP-nya disimpan dulu, sudah selesai. Validitas sumber data adalah tingkat kebenaran ya atau keakuratan data dan informasi yang kita peroleh. Kemudian mengapa, Cah? Mengapa kalian harus belajar tentang ini? Yang pertama, membantu kalian dalam membuat keputusan yang tepat. Jadi kalau kalian membuat keputusan, dasarnya adalah data yang valid, insya Allah keputusan yang kalian buat tadi akan efektif ya, solutif. Yang kedua, mencegah penyebaran informasi yang salah tadi. Kalau sudah tahu itu hoax, ya jangan disebarkan. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya. Bagaimana membaca data, bagaimana mendapatkan informasi dari sebuah data dan memanfaatkan informasi itu bagaimana. Kemudian diperhatikan baik-baik ya. Setelah ini nanti kalian akan praktek untuk mengevaluasi dari validitas sebuah sumber data. Indikatornya ada 4 ini, Cah. Yang pertama, identifikasi sumber ya. Contohnya, misalnya punya Bu Dwi ini tadi ya, datanya ya. Sumbernya berarti berasal dari dari website Kominfo ya. Itu adalah yang pertama, identifikasi sumbernya. Yang kedua, diperiksa kredibilitas penulisnya. Penulis bisa perorangan, bisa suatu organisasi atau institusi ya. Kalau kementerian apa tadi nih? Kominfo ya, komunikasi dan informasi ini berarti sebuah ya institusi atau organisasi ya. Dan ini bisa dibilang kredibel, Cah, karena ini adalah kementerian resmi dari Indonesia ya, kementerian resmi. Kemudian yang ketiga, periksa isi sumbernya, apakah isi sumbernya masuk akal atau tidak, dilihat dari perbandingan dengan sumber lain. 1, 2, 3, 4 ini ada pertanyaan boten sebelum kalian melakukan analisis sumber data. Coba dibaca dulu, kalau perlu bertanya silahkan.
Sumbernya dari mana ya? Kalau dari internet disebutkan nanti sumbernya misalnya kompas.com, detik.com atau bps.go.id atau apa. Kredibilitasnya berarti dari mana? Misalnya dari BPS. BPS itu juga kredibel, Badan Pusat Statistik ya. Punyanya pemerintah. Isi sumbernya bagaimana? Dari artikel yang saya baca, menjelaskan bahwa tingkat pengangguran yang ada di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar berapa persen. Itu misalnya ya. Yang keempat dibandingkan dengan sumber lain. Kalau sumber pertama tadi Bu Dwi ambilnya dari Kominfo, berarti Bu Dwi cari perbandingannya dari sumber lain, misalnya dari BPS ya. BPS itu biasanya komplit ya, data apa yang kalian butuhkan biasanya ada. Itu, kemudian ini bahan ajar yang bisa kalian baca lebih lengkap lagi nanti ya. Ada yang berupa video PDF, nanti bisa kalian lihat dari link di sini. Setelah ini, kelompoknya sudah Bu Dwi tentukan kemarin, sama dengan yang kemarin. Kemudian kalau ada dua ya, yang sendiri karena temannya piket nanti bisa gabung, tapi sendiri-sendiri ya, gabung ke kelompok lain. Tidak bareng berdua, yang satu gabung ke mana, yang satu kemana. Gitu nggih? Tugas kalian di kelompok nanti, ini. Carilah satu artikel ya, artikelnya bebas, sesuai minat kalian yang suka tentang kemarin ya, klasemen Piala Dunia atau klasemen Indonesia di apa kemarin? Yang baru. Lah, nanti bisa cari info tentang itu. Yang suka mengamati tentang pendidikan bisa cari artikel tentang pendidikan. Yang suka ngamati jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Yang suka mengamati tentang politik juga boleh cari artikel tentang politik. Ya. Kemudian setelah dapat satu artikel, kalian identifikasi 4 ini ya, ya. Identifikasi sumbernya dari mana, kredibilitas penulisnya bagaimana, isinya, dan juga dibandingkan dengan sumber lain. Paham, nggih? Oke. Kemarin ada 9 kelompok ya. Oke, ada 9. Nanti silahkan duduknya kelompok 1 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9. Ya, Bu diulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Silahkan nanti bisa langsung berdiri sesuai instruksi Bu Dwi ya. Sebentar. Satu kelompok nanti mengerjakan di sini ya. Ditulis identitasnya, kelompok berapa anggotanya, siapa saja. Kemudian tugasnya apa ditulis di sini. Kemudian instruksinya nanti ya. Silahkan langsung berkelompok. Kalian menuju ke lokasi tadi sesuai yang sudah Bu Dwi tentukan ya. Tanpa suara langsung pindah saja, oke? 2 menit dari sekarang ya. Ya, silahkan bawa pulpen atau alat tulis yang dibutuhkan. 2 menit dari sekarang silahkan bisa memposisikan sesuai kelompoknya masing-masing. Yuk. Ya, 4 sesuai dengan kemarin. Sesuai dengan pembagian kelompok terakhir, yuk. Yuk, tidak ada suara, langsung sat-set. Yuk, sat-set. Kelompok 1 di sana, nggih. Kelompok 2. Ayo segera. Kalau butuh kursinya di bawah, boleh di bawah. Nek ngarep mburi ya tinggal dihadapkan ke belakang atau ke depan. Jangan. Perwakilan kelompok 1 bisa ambil kertasnya. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.
Kemarin milih sendiri toh. Nah, mboten ya udah sesuai duduk enggak apa-apa, nanti berarti hitungannya gitu. Kelompok 45, kelompok 5. Yang belum? Satu kelompok satu saja. Bu, izin teng kamar mandi. Oke. Pak, ini langsung sampai ini ya semua, sampai semua skenario pembelajaran. Nggak harus. Soalnya nanti kan mereka butuh waktu diskusi, mungkin juga agak lumayan makan waktu. Kalau misalnya di saya sudah mendapatkan ilmu. Oke. Misalnya, ini kan kalau skenario kan ada presentasinya, Pak. Kalau misalnya sampai presentasi, Tidak apa-apa. tidak apa. Oke, Tidak harus semua. cuma satu atau dua kelompok ya. Oke, ayo segera duduk. Kalau butuh kursi diambil Mbak kursinya. Dewi harus garap toh Mas. Sedewi juga pernah garapan Dewi. Nek Dewi ini mas gowo malah wis dadi. Ini berarti dari awal lagi ya. Enggak apa-apa. Yuk, macam memberi berarti kelompoknya. Yang pekerjaan kemarin dibawa mboten? Atau gini aja pakai itu enggak apa-apa. Terus nanti tinggal ngerjain yang bawah. Tidak harus disalin enggak apa-apa. Kan sudah selesai tinggal nomor 4 ya. Ini baru yang Kan tadi identifikasi sumber, sudah belum ya identifikasi sumber? Iya. Yang belum dapat kertas sudah semua belum? Sudah. Yuk, berarti Jaya Karuniko madepnya ke belakang. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, itu sumber pertama. Ini isinya, Bu. Oke. Tapi belum dibandingkan sama sumber lain. Oh iya, berarti cari satu lagi sumber lain, bebas. Terus ditulis Yang lebih valid adalah yang mana? Karena apa? Oke. Langsung ke jawabannya saja, nggih. Ini 4 ini. 4 ini ya, Cah. Langsung kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Terus yang pertama, identifikasi sumbernya dulu. Sumbernya dari mana, ya? Artikelnya tidak perlu ditulis ya, nanti kelamaan. 2, kredibilitas penulisnya bagaimana? Ya, penulisnya siapa? Kredibel atau enggak? Isi sumbernya singkat saja, ya. Ya, yang belum paham Bu Dwi jelaskan sekali, nggih. Contohnya, Bu Dwi dapat artikel ya, atau dapat data. Datanya Bu Dwi misalnya ini, nggih. Terus, pertanyaan pertama, identifikasi sumber. Sumbernya berasal dari mana? Karena Bu Dwi dari kan Kominfo ya. Dari website resmi Kominfo www.kominfo.or.id misalnya. Nomor 1 itu sudah terjawab, gitu toh. Nomor 2, kredibilitas penulis ini ya. Penulis dari artikel atau data yang saya dapatkan adalah ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadinya kredibel penulisnya. Kalau mungkin detik.com atau kompas.com biasanya ada nama penulisnya, karangan siapa, misalnya Agus Salim atau apa. Tapi kalau web resmi biasanya tidak ada, Cah. Jadi yang mengeluarkan itu adalah dari kementeriannya langsung ya. Penulisnya adalah atau yang merilis data itu adalah Kominfo atau BPS. Kalau misalnya artikelnya dari kompas.com atau misalnya apa, bisa ditulis nama penulisnya siapa. Terus yang ketiga, periksa isi sumber. Diringkes saja, misalnya tentang pengangguran tadi ya. Berdasarkan data dari Kementerian Pengangguran tadi ya, Kementerian Sosial misalnya ya. Tingkat pengangguran tahun ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2% misalnya penurunannya. Yang keempat terakhir, bandingkan dengan sumber lain. Berarti kalian cari informasi serupa tetapi dari sumber lain ya. Kalau tadi Bu Dwi dari Kominfo, berarti misalnya Bu Dwi cari yang lain dari BPS misalnya. Terus hasilnya begini, setelah dibandingkan dengan
informasi dari web atau apa, ternyata informasi yang lebih valid adalah yang bersumber dari ini. Alasannya apa? Cuma itu, singkat saja. Singkat saja diskusi dengan kelompok. Kalau kesulitan ya saling memberikan bantuan. Pekerjaannya yang kemarin dibawa enggak? Enggak. Kalau dibawa kan bisa langsung pakai itu. Belum selesai. Ya berarti cari lagi lain lagi ya. Keadaan ketenagakerjaan Indonesia. Judulnya apa? Tingkat pengangguran sebesar. Oke. Identitas sumbernya berarti dari web BPS toh, bps.go.id. Terus sumbernya berarti kredibilitas penulis berarti kredibel karena ditulis oleh ini Badan Pusat Statistik, institusi resmi pemerintah Indonesia. Yang ketiga berarti intinya saja ini tingkat pengangguran terbuka sebesar ini berdasar dari data BPS. Yang keempat, kamu cari lagi tentang pengangguran tapi jangan dari BPS. Terus nanti dilihat yang lebih menurut kelompok kalian yang lebih valid yang mana. Kelompok 2, pekerjaannya yang kemarin dibawa Buatan, jadi bikin lagi. kalau dibawa kan tinggal itu saja. Kemarin HIV ini ganti obesitas ya. Iya, enggak apa-apa. Sudah paham ya cara pengerjaannya ya? Oke. Oke. Kelompok 3, pekerjaannya yang kemarin dibawa enggak? Kalau dibawa bisa pakai itu. Tinggal dilanjutkan, kalau enggak berarti cari artikel baru lagi ya. Pengerjaannya sudah paham ya 1 sampai 4 ya? Oke. Kelompok 3 ini tadi. 4, ini 3. Kelompok 3 Mas kamu berarti. Kelompok 3, kae papat kae. Kelompok 3. Sudah paham ya pengerjaannya ya? Oke, kalau ada kesulitan bisa bertanya. Diskusinya 10 menit selesai ya, Ca. Kan tinggal mencari sedikit aja. Sudah paham ya? Oke. Yuk, 10 menit bisa. Langsung aja. Identifikasi sumber tadi, kamu dapatnya dari mana itu? Dari web Kementerian Keuangan, jj apa itu kemenkeu.go.id. Ya, itu nomor 1 sudah terjawab. Nomor 2, kredibilitas penulis, ya. Ya, penulisnya adalah ya Kementerian Keuangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kredibel karena Kementerian Keuangan kan resmi, institusi resmi. Oh ya, nek enggak gini. Kalau ada nama penulisnya ditulis, penulisnya adalah Nia, ya. Salah satu editor dari website Kementerian Keuangan. Gitu. Oke, dari Kementerian Keuangan RI. 3, langsung judulnya aja. 3 lagi, intinya saja Mbak. Oh, intinya saja. Oke, judulnya saja ya enggak apa-apa. Indonesia memiliki kekayaan SDA hingga 200.000 triliun berdasarkan data dari Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Terus 4, cari lagi kekayaan SDA ya dari sumber lain, jangan dari Kementerian Keuangan, dari yang lain. Cari di Google nanti banyak, salah satu. Terus kalau udah ketemu dibandingkan. Terus menurut kelompok kami data atau informasi yang lebih valid adalah data yang bersumber dari mana, yang pertama atau yang kedua, alasannya apa. Oke. Ini kelompok berapa? Saya tak tahu. Kelompok berapa Mbak ini? Kelompok berapa? 9. Ini mau kelompok berapa Mas? 5, 6. Ini berarti 7. Kelompok 6 ya? Kelompok 5, ki 6 berarti. Kelompok 5 ki sing ndi? 5 kono Mas, ki berarti 6. 2, 3, 4, 5 atau bukan? Cuman mereka kan kalian lupa atau kelompok piro to? Sing bener kan sing ndek ilang. Mereka ingat kelompok. Ndek ini piro? Seperti apa 6.
Sudah bisa ya? Ada kendala buatan kelompok? Ada Bu. Pripon? Ada Salah satu sakit di. Aduh, itu mengganggu sekali ya. Nggih. Nah, itu sudah ada kan yang punya? Langsung dicari satu artikelnya, Oh, dipakai. terus dilihat ya. Nggak usah lama-lama. Satu, identifikasi sumber. Cari langsung sumbernya dari mana. www. Apa itu kan internet toh? Ya, URL-nya apa. Terus kredibilitas penulisnya. Sudah dapat belum? Coba sini tak bantu nek sudah dapat. Oh, jangan AI. Dari Google saja. Kalau AI kan ini penulisnya nanti kurang, nggak tahu. Dalam. Kalau ini yang penulisnya sinten Bu? Bawah sendiri ada nama penulis enggak? Oh, ini cuma klasemen toh? Nggih. Ya berarti langsung aja langsung dari website bola.net. Bulanet. Bola.net. Dicari dulu nggih, nanti nek butuh bantuan tanya lagi. Kelompok 5, ada kendala enggak? Susah banget karena apa? Sinyal elek. Nggih. Lihatlah Bu. Dicari di sini susah ada Bu. Nek enggak cari topik yang lain. Apa sudah kebanyakan Bu? Sudah dicari. Tadi di sana tingkat pengangguran belum ada kayak. Tingkat pengguna narkoba boleh. Tingkat kenakalan remaja boleh. Itu ini kita itu. Narkoba di Indonesia Bu. Ya. Ini ada. Ya, juga. Ya, itu dari BNN. BNN kan memang bagian narkotika. Apa kok sana semua? Ini Bu. Oke. Pengguna narkoba berada di kalangan anak muda sekitar ini 82 tempat. Oke. Oke, itu datanya. Sudah. Terus langsung dicari aja nomor 1, identifikasi sumber. Berarti sumbernya dari sumber nomor 1 ya, sumbernya berarti bnn.go.id. Ada penulisnya enggak? Oh, ini penulis bnn.go.id nomor 1. Nomor 2, identifikasi penulis. Nah, penulisnya adalah ya Humas BNN. Itu salah satu bidang yang ada di BNN, berarti kredibel karena BNN kan resmi dari pemerintah. 3, isinya, intinya saja. Isi sumber ya tadi, intinya tadi Mbak Angka tadi. Terus Kredibilitas itu apa Bu? ya tadi kredibel, berarti kredibel karena kan penulisnya dari Apa tadi Bu? Kredibel. ya kredibel itu dapat dipercaya. Tulis. Kredibel kan bisa dipercaya karena apa? Yang nulis adalah Humas BNN, salah satu bidang di BNN. BNN kan resmi, institusi resmi punyanya pemerintah yang ngurusin tentang narkoba. Terus terakhir 4, bandingkan. Berarti nanti cari tentang narkoba lagi, tapi dari sumber lain ya. Pripon? Nggih, sebentar. Pripon? Sebentar. Tentang apa ini? Tentang pendidikan. Berarti tingkat saja. Tingkat pendidikan di Indonesia. Jadi kalau data itu kan dari tingkatannya, nanti ada datanya. Data tingkat pendidikan di Indonesia. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Oke, coba saya. Ini coba ya, BPS kan resmi. Ya, dilihat dulu. Ini sinyal lu goreng. Statistik. Ini data tok Mbak. Nah ini agak susah. Bisa, cuman kamu harus menyimpulkan sendiri. Coba. Data tamatan tingkat pendidikan. Tingkatan pendidikan warga Indonesia terbanyak dari SMA.
Ini juga boleh, berarti nomor 1 nanti ya datanya ini dari databox.katakata.co.id. Itu sumbernya. 2, kredibel atau tidak? Yang nulis adalah ini. Kredibilitas penulis-penulisnya adalah ini, Nabilah Muhammad dari web Databox. Oke, itu nomor 2. Nomor 1 tadi kan dari apa ini webnya ini nanti ya. Terus 4, isi sumbernya berarti tamatan tingkat pendidikan SMA warga Indonesia terbanyak dari SMA pada bulan Maret 2023. Ini judul ini sudah intinya ini ya. Terus keempat, dibandingkan lagi, cari data lagi tentang ini tingkat pendidikan terbanyak dari SMA gitu. Oke, ya. Wes rampung. Iya Mas, udah rampung. Ndang maju kan ndang bar. 1 atau 2 kelompok saja cukup. Ya. Sebentar. bps.go.id, oke. Kredibel kan ditulis ada bagian pusat statistik. Kan tadi tentang apa? Tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran terbuka terbesar. Rata-rata upah terus besar. Setelah dibandingkan dengan data yang dimiliki yang berisi pengangguran ekonomi sebesar 5, setara dengan 7,86 juta. Jadi yang menurut kalian yang valid mana? Dua-duanya. Ya tidak apa-apa dikasih kesimpulan. Jadi kedua data tersebut sama validnya karena sumbernya kredibel, sumber atau penulisnya kredibel. Pun dia maju ya Mbak ya, satu kelompok saja, nanti habis ini sudah selesai kok. Ini dibaca apanya, Bu? Iya, Ini dibaca. Oke. Dibaca semuanya. Ini dibaca loh. Iya, siapa kenal? Gentenan. Dibagi dulu biar di depan sudah siap. Jadi kan aku tak identitas sumber. Identitas sumber Indonesia Baik. Periksa kredibilitasnya indonesiabaik.id, periksa sumber mengenai tentang obesitas. Nah ini bandingkan tentang obesitas di isi sumbernya tentang apa? Obesitas di Indonesia itu bagaimana meningkat, terus tingkatnya berapa kayak gitu. Terus ini valid atau enggak, alasannya apa? Yang keempat. Sama ya. Ya sebentar ya Mbak Ribon. Enggak ada nama penulisnya. Berarti langsung ini dari apa? KPK apa YPK? YKP itu apa? Yayasan Kesehatan Perempuan. Oh ya, berarti dari ini kredibilitas ditulis oleh organisasi Yayasan Kesehatan Perempuan. Oke, sudah selesai belum anak-anak? Sudah. Oke. Silahkan ini sudah, oke? Membandingkan berarti cari topik yang sama tetapi sumbernya dari yang lain. Terus nanti ketemu selisih apa? Kalau lebih valid yang mana, disebutkan yang mana, alasannya karena apa? Dibuka saja, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Oke, anak-anak, ini sudah ada teman kalian yang selesai, oke? Ya, nanti karena terbatas waktu, satu kelompok dulu yang maju ya, yang lain di pertemuan berikutnya. Kemudian nanti boleh ditanggapi maksimal 2 penanya saja, ya. Boleh berupa pertanyaan, boleh saran ya, misalnya suaranya kurang keras atau bagaimana ya. Oke, sekarang semuanya fokus ke depan ya, pekerjaan dengan kelompoknya yang belum selesai ditinggal dulu. Kita fokus untuk memperhatikan teman kita yang maju. Silahkan Mbak. Ya, memperhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengevaluasi satu artikel yang telah kami cari di internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rina Safitri Ramadhani dan kelompok saya Sherin Aulia Putri, Askasya Puspa Ramadhani, Hanifah
Materi akan dibacakan oleh kami satu persatu. 1. Identitas sumber BPS.go.id tentang tingkat pengangguran terbuka Indonesia. 2. Kredibilitas penulis kredibel karena ditulis oleh Badan Pusat Statistik. 3. Isi sumber menurut BPS tingkat pengangguran terbuka PPT sebesar 5,32% dan rata-rata upah buruh sebesar 3,8 juta rupiah per bulan. Setelah dibandingkan dengan data yang bersumber dari CNN Indonesia, form yang terisi pengangguran terbuka TPT sebesar S32 5,32% setara dengan 7,6 juta pengangguran. Jadi, kedua data tersebut sama-sama valid karena sumber dan penulisnya kredibel. Sekian dari kami. Bila ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi, dipersilahkan. Silahkan diberikan kesempatan 2 ya. Angkat tangan, sebutkan nama, kemudian sampaikan pertanyaan ataupun sarannya. Mas Alvin tadi kayaknya mau tanya ya? Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikatakan kredibel karena penulisnya sudah asli dari Badan Statistik Indonesia dan CNN pun juga sumber yang paling menurut kami. Bisa diterima jawabannya? Oke, satu lagi. Selain Mas Alvin ada yang punya unek-unek, masukkan saran juga boleh. Ada tidak? Hitungan kelima, 1, 2, 3, 4. Talita mau tanya? Boten, 5. Sudah nggih? Sudah cukup ya satu penanya. Silahkan boleh ditutup. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sudah dicontohkan dengan sangat baik oleh kelompok 1 ya. Yang belum selesai nanti diselesaikan ya. Contohnya tadi seperti kelompok 1. Nanti kalau butuh diskusi bisa di luar jam pembelajaran ya. Karena jamnya sudah hampir habis. Masih di tempat yang sama, ya. Masih di tempat yang sama. Kita sampai di akhir materi ya. Kesimpulannya, Cah. Kita hari ini belajar apa? Bisa salah satu sukarelawan menyampaikan? Silahkan. Ya, Mas Agung berdiri yuk. Yuk, berdiri. Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, nanti bisa disempurnakan oleh temannya yang lain. Belajar menganalisis apa? Validitas dari sumber data. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kita belajar ya Cah tadi untuk menganalisis sebuah sumber data apakah valid ataukah tidak, bagaimana tingkat kebenaran atau keakuratannya ya. Itu adalah hal yang kita pelajari hari ini. Kemudian HP-nya tolong dikeluarkan lagi ya. Kalian scan lagi terakhir ya Cah. Ini adalah sesi refleksi ya. Kalian boleh evaluasi, boleh refleksi dari pelajaran pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Salah satu minta tolong untuk nge-share linknya ya, bagi yang nggak bisa nyekan biar bisa buka. Ketutupan Bu Dwi ya. Ya Bu Dwi tak minggir dulu. Yang sudah bisa ngakses langsung bisa diisi ya. Dijawab jujur saja karena refleksi itu tujuannya untuk memperbaiki. Sudah bisa? Sandi. Dikirim ke
WA ya, minta tolong Bu Dwi. Sudah dikirim Mas Andi? Dilihat ke salah satu Mbak, pertanyaannya biar kelihatan ini. Yang sudah HP-nya boleh disimpan lagi, yang belum dilanjutkan. Bisa akses semua ya. Sudah bisa akses. Nicole sudah bisa akses ya. Nggak bawa HP? Apa sudah? Oh ya, ini tadi nggak bawa ya. Nggak apa-apa. 1 menit lagi ya. Yuk dipercepat. Sampun nggih refleksinya ya. Ya sudah nggih. HP-nya silahkan disimpan ya, refleksi sudah selesai. Dan terima kasih atas umpan balik yang sudah kalian berikan. Nanti akan Bu Dwi baca satu persatu ya. Itu adalah masukan untuk Bu Dwi ke depannya biar bisa lebih baik lagi ketika mengajar kalian, nggih. Terakhir Cah ya. Kalian tadi sudah belajar tentang validitas sumber data. Minggu depan pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pentingnya menjaga privasi data. Utamanya adalah data digital ya. Setelah ini, tadi posisinya masih di tempat kelompok ya. Setelah ini 2 menit, Bu Dwi kasih waktu untuk kembali ke posisi semula ya. Tanpa suara langsung bergerak saja. Yuk, sat-sat. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Yang sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan, yang belum pertemuan berikutnya saja. Sudah selesai? Ya. Yang tadi mungkin sempat dibawa ya. Yuk, menghadapnya ke depan lagi, Mbak. Yuk. Meja kursinya yang masih belum rapi dirapikan kembali. Sudah? Oke. Terakhir ya, Cah, sebagai penutup, masih semangat kan? Ye, tunjukkan semangat kalian, ye. Kita pakaikan jargon yel-yel kebanggaan sekolah kita ya. Ya. Yuk, yang paling semangat, ye. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Negeri 1 Juwangi. Adisyun saja.
terima kasih. Sebelum Bu Dwi akhiri ada pertanyaan buatan? Ya. Seperti biasa. Sampun kalau tidak ada pertanyaan, Bu Dwi akhiri. Terima kasih atas partisipasinya hari ini, nggih. Bu Dwi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.